Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok kimia 11 IPA 1 akan mempraktekkan tentang identifikasi asam basa dengan menggunakan indikator alami. Kita mulai dengan indikator alami kita, yakni yang pertama larutan kunyit. Lalu sampel kita berupa air degan, lalu timun, Lalu larutan odol, lalu larutan sunlight, dan yang ketiga arak Jawa. Kemudian di sini ada larutan bunga mawar sebagai indikator kedua. Kemudian di sini ada bicola. Yang pertama kita akan menguji larutan timun. Kita uji asam basanya dengan menggunakan indikator alami, yakni kunyit. Dan dari sini dapat kita lihat kalau larutan timun berwarna sedikit kekuningan. Ini menunjukkan bahwa larutan timun mengandung asam. Ya, selanjutnya kita menguji larutan bersoda atau yang sering dikenal bicola. Kita uji sama dengan indikator alami, yakni kunyit. Kita lihat perubahan warnanya sedikit kuning. Ini menunjukkan bahwa bicola termasuk asam. Selanjutnya kita menguji larutan air degan. Kita uji sama dengan indikator alami, yakni kunyit. Sama seperti yang sebelumnya, bahwa air degan berwarna kekuningan dan termasuk asam. Ya, selanjutnya kita uji coba pada arak Jawa. Kita uji dengan indikator yang sama, yakni kunyit. Dan bisa dilihat untuk perubahan warnanya. Sebentar, lama-kelamaan akan bereaksi. Ini menimbulkan warna kuning. Yakni arak Jawa dapat kita kategorikan asam. Selanjutnya kita melakukan pengujian pada sunlight atau pencuci piring. Kita uji dengan kunyit juga. Warnanya tidak kuning lagi, tetapi sekarang warnanya jingga. Kita lihat perlahan-lahan. Warna jingga membuat sunlight dikategorikan sebagai basa. Selanjutnya kita menguji pada larutan odol. Lalu kita tetes dengan kunyit lagi. Kita amati perubahan warnanya. Lama-kelamaan berubah menjadi jingga. Ini mengidentifikasikan bahwa larutan odol adalah basa. Setelah itu kita akan mencoba dengan larutan mawar.
Pertama-tama kita akan memasukkan larutan degan. Selanjutnya, kita teteskan indikator alami, yaitu larutan mawar. Larutan berwarna merah muda, sehingga larutan air degan bersifat asam. Yang kedua, kita akan memasukkan air timun. Lalu kita teteskan larutan mawar. Larutan mentimun bersifat asam karena berwarna merah muda. Setelah itu kita masukkan bicola. Dengan cara yang sama, kita masukkan larutan mawar ke larutan bicola. Larutan bicola berubah warna menjadi merah muda, sehingga larutan bicola bersifat asam. Setelah itu kita campurkan arak Jawa. Kemudian kita masukkan larutan mawar, arak Jawa setelah ditetesi larutan mawar berwarna merah muda juga, sehingga juga bersifat asam. Setelah itu kita akan memasukkan air sunlight. Kemudian kita masukkan larutan mawar, setelah ditetesi larutan mawar, sunlight tetap berwarna hijau, sehingga sunlight termasuk basa. Setelah itu kita akan memasukkan larutan odol. Seperti tadi, kita teteskan larutan mawar. Larutan odol berwarna hijau, tetap seperti aslinya, sehingga larutan odol bersifat basa. Kesimpulannya, Mentimun bicola, air degan, Arjo, bersifat asam. Sedangkan larutan odol, larutan sunlight, bersifat basa. basa.